Salam kabar bola selepas perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2020 ya, yang ditunda pada tahun 2021 ini, maka banyak agenda telah menunggu timnas baik yang senior, U23 hingga timnas putri. Timnas putri ini lolos ke Piala Asia ya setelah puluhan tahun tidak lolos. Ya, yang awal adalah jika ingin menambah poin di ranking FIFA, maka ada 3 jadwal FIFA Matchday ya sepanjang 2022. Pertama 24 Januari sampai 2 Februari. Ini harus dimanfaatkan kalau bisa beruji coba dengan negara yang peringkatnya lebih tinggi ya, supaya naik peringkat FIFA-nya. 21 sampai 29 Maret. Dan yang ketiga 19 sampai 27 September ya, tahun 2022. Lalu ada putaran kualifikasi ya, Piala Asia 2023 yang putaran ketiga pada 8 sampai 14 Juni 2022 ya, ini masih diundi dulu ya. Uji coba bulan Januari ini menentukan nanti peringkat Indonesia itu sekarang itu di peringkat 4 ya, pot 4. Ya, harapannya bisa naik minimal pot 3 atau pot 2 sehingga tidak bertemu dengan tim-tim kuat ya. Kemudian timnas putri Indonesia itu akan menghadapi putaran final Piala Asia 2022 di India pada 20 Januari sampai 6 Februari tahun 2022. Kemudian ada SEA Games 2021, ini ditunda harusnya tahun kemarin di Vietnam ya, pada 12 sampai 23 Mei tahun 2022 ya. Sedangkan timnas U23 akan ada turnamen AFF U23 di Kamboja pada 14 dan 26 Februari tahun ini, jadi bulan depan ya. Dan pembagian grupnya juga sudah dilakukan ini. Grup A ada Kamboja, Timur Leste, Filipina, dan Brunei. Indonesia di grup B ada Malaysia, Myanmar, dan Laos. Grup C ada Thailand, Vietnam, dan Singapura. Ini grup neraka ya. Grup A ini kenapa Kamboja itu masuk grup A? Karena pada turnamen 2019 mereka lolos semifinal, tuan rumah juga ya kan. Indonesia juara, Thailand runner up, Kamboja ini ya semifinal ya bersama dengan Vietnam, dan Malaysia juga unggulan kedua. Jadi dengan grouping seperti ini itu nanti juara grup saja yang lolos ke semifinal ditambah 1 runner up terbaik. Nah, dan tentu saja dengan prestasi kemarin di Piala AFF Senior, Indonesia menjadi unggulan ya. Vietnam sendiri ya setelah melihat penampilan timnas kemudian menyampaikan ya ini yang akan bisa membahayakan bukan hanya di AFF ini tapi juga di SEA Games Mei nanti di Vietnam ya. Mereka ya merasa sangat terancam ya dengan kekuatan baru timnas Indonesia yang tampil cukup Spartan ya, dengan kelemahannya itu banyak yang dikurangi ya oleh Sintayong, masalah fisik ya, terburu-buru mental itu yang banyak dikurangi ya oleh Sintayong atau diperbaiki ya. Ya, jadi tim senior yang menjadi tim U23 ya hanya timnas Indonesia yang hampir ya 95% ya. Termasuk yang Kamboja juga melakukan hal seperti itu karena mereka targetnya SEA Games tahun depan di negaranya. Jadi tim Kamboja ini tidak bisa dianggap enteng ya, Malaysia aja kalah U23 ya kan. Jadi setelah ini ya kita harapkan ya di level U23 Indonesia bisa menjadi juara karena ya pengalaman yang didapat melawan tim-tim senior tentu sangat berharga ya, meskipun nanti tidak bisa diperkuat pemain Indonesia yang berkarya di luar negeri ya, karena bukan kalender FIFA ya. Elkan Bagot, Asnawi, Witan, Egy itu tentu tidak akan dilepas. Itu resiko kalau pemainnya main di luar negeri, tapi itu berkah juga bagi pemain yang ada di dalam negeri untuk unjuk gigi ya, menjadi pelapis bagi tim-tim pemain utama tadi ya.
Kita masih banyak ya pemain usia 23 yang ya binaan Indra Safri dulu ya. Ada Feby Eka di Arema. Nanti ada 4 pemain Persebaya kan ya, yang pilar senior ya. Rahmat Irianto, Hernando, Marcelino, Ferdinand, dan siapa satu lagi, Rizky Ridho, ini yang ada di foto ya. Ya, masih ada pemain-pemain muda yang asuhan Indra Safri yang cukup fenomenal. Masih ada Ramai Rumake nanti juga masih masuk. Selain Feby Eka, ada Sadil Ramdhani yang sudah mulai dari cedera. Ya, Sadam Ghaffar itu sayangnya masih cedera. Ada juga pemain muda ya, Ronaldo Kuateh, usia masih 17-18 tahun ini. Termasuk Marcelino tadi ya, masih ya, bisa lah dilapis dengan pemain U19 persiapan Piala Dunia untuk dapat pengalaman jadi pelapis tim U23 ini. Nah, setelah itu ya, setelah SEA Games itu ada Asian Games. Jadi tim ini rezeki nih, kita panen nih, karena tahun 2002 ada Asian Games di Hangzhou, Cina pada 10-25 September tahun ini ya. Pemain kita masih 20, 21, 23 banyak itu yang ada di timnas senior ya kan. Ya, tapi sayangnya Ricky Kambuaya ini sudah 25 ya. Semoga dia jadi berkarir di luar negeri ya, mendapat rekomendasi dari Sintayong, bisa berkarir lah di Korea Selatan, apalagi kalau bisa di K-League One ya, di Liga Korea 1 ini yang terbaik di Asia, karena juara Liga Champion Asia itu kebanyakan dari klub-klub Korea ya, ada Jeonbuk Hyundai Motor, Ulsan Hyundai, Pohang, Suwon Samsung, jadi sangat fisiknya, skillnya itu luar biasa. Nah, terbukti unggul ya, keunggulan fisik pemain Korea itu lebih unggul dibanding Jepang dan pemain dari Arab Saudi, Oman, Emirat Arab, Qatar ya. Ini kebanyakan rekor juara Piala Liga Champion Asia itu adalah dari Korea Selatan. Dan pemain Thailand ini kan sudah menjelang 30, ada yang 30 lebih, seperti Terasil Dangda kan udah 32 ya kan. Ini si Canatip juga sudah jelang 29. Maka harapannya ya, dengan metode Korea Selatan ala Sintayong, memang timnas ini bisa bermasa depan cerah, bisa menghasilkan prestasi yang diidam-idamkan ya, dan kemudian mengurangi kelemahan-kelemahan yang selama ini menjadi kendala timnas. Dan PR kita memang striker ya. Jadi mau tidak mau untuk jangka pendek ya harus cari pemain keturunan yang berposisi striker ya, karena sangat sulit mencari striker di Liga Indonesia ya, di Ligue 1. Kami malah punya usulan itu agar ya klub-klub papan bawah yang hampir degradasi, misalnya dari 18 ya, peringkat 15 sampai 10 itu tidak boleh pakai striker asing. Nah, begitu baru bisa ada solusi bagi Sintayong untuk mendapatkan striker yang tajam untuk tim nasional Indonesia. Wassalam kabar bola.